Берлин побежден. Ну вот видите! 12 perempuan heroik Soviet yang banyak berperan menghancurkan Nazi. Selama Perang Dunia Kedua, para wanita Soviet sering menampilkan heroisme yang tidak kalah dengan pria, menjadi pilot dan melawan musuh, menghindari tank, hingga menjadi penembak jitu atau partisan. 90 wanita diberi penghargaan militer tertinggi pahlawan Uni Soviet atas kontribusi mereka untuk kemenangan. Beberapa wanita tersebut adalah: pertama, Lydia Litviak. Dengan 12 kemenangan di udara, pilot pesawat tempur Lydia Litviak adalah jagoan wanita terbaik tidak hanya saat Perang Dunia Kedua, tetapi juga sepanjang masa. Ia dibunuh dalam aksi 1 Agustus 1943 ketika baru berusia 21 tahun. Yang kedua, Yekaterina Budanova. Yekaterina Budanova adalah perempuan kartu as nomor 2 dan juga rekan Lydia Litviak. Ia berkontribusi atas 11 kemenangan. Budanova tak pernah melihat perang berakhir karena ia meninggal pada tahun 1943 saat berusia 26 tahun. Maria Oktyabarskaya. Tak lama setelah Perang Dunia Kedua dimulai, Maria Oktyabarskaya menjual semua yang ia miliki demi membeli tank untuk perang. Ia membaptis tank perempuan petempur dan digaji secara pribadi oleh Stalin untuk menjadi montir dan pengendaranya. Wanita pertama di dunia untuk posisi tersebut. Ia mengalami cedera parah di Belarus Utara pada tahun 1944 ketika berusia 34 tahun. Yang selanjutnya adalah Zoya Kosmodemyanskaya. Wanita pertama yang diberi penghargaan pahlawan Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Zoya Kosmodemyanskaya berperan sebagai penyabot terhadap Jerman. Ia ditangkap, disiksa dan digantung pada 21 November 1941 ketika baru berusia 18 tahun. Ia menjadi salah satu simbol paling populer dalam pahlawan Uni Soviet terhadap Nazi. Yang selanjutnya adalah Natalia Meklin. Natalia Meklin adalah komandan penghubung di Resimen Bomber Malam ke-588 yang dikenal luas dengan julukan penyihir malam. Ia menyelesaikan 980 misi tempur. Selamat dari perang, Meklin berumur cukup panjang dan meninggal pada tahun 2005 di usia 82 tahun. Yang selanjutnya adalah Lyudmila Pavlichenko. Dengan 309 orang dibunuh, Lyudmila Pavlichenko dianggap sebagai salah satu sniper terbaik sepanjang masa. Pada tahun 1942, ia mengunjungi Amerika Serikat sebagai anggota delegasi Uni Soviet dan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Pavlichenko meninggal pada tahun 1974 di usia 58 tahun. Yang selanjutnya adalah Tatyana Makarova, seorang komandan penghubung di penyihir malam. Tatyana Makarova tewas dalam aksi 25 Agustus 1944 di langit Polandia di usia 23 tahun. Alexandra Samosenko. Alexandra Samosenko adalah seorang komandan tank T-34 dan satu-satunya wakil komandan wanita dari batalion tank. Samosenko, 23 tahun, meninggal karena luka pada 23 Maret 1945. Yang selanjutnya adalah Roza Sanina. Penembak jitu Soviet Roza Sanina dikenal karena kemampuannya mengenai 2 sasaran hanya dengan 2 tembakan secara beruntun. Sebelum dibunuh di usia 20 tahun pada 28 Januari 1945, Sanina mengeliminasi 59 tentara dan perwira musuh. Yang selanjutnya Nina Petrova, penembak jitu wanita paling senior.
Nina Petrova berusia 46 tahun ketika Perang Patriotik Raya dimulai. Ia secara sukarela bergabung dengan tentara dan berhasil mengeliminasi 122 tentara musuh secara keseluruhan. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil pada malam menjelang kemenangan 1 Mei 1945. Helen Kuhlman. Perempuan berdarah Uni Soviet Estonia, Helen Kuhlman adalah seorang agen intelijen yang beroperasi di wilayah Estonia yang diduduki Nazi. Ia ditangkap dan dieksekusi pada 6 Maret 1943 saat berusia 23 tahun. Yang selanjutnya adalah Aniela Kriziwon. Aniela Kriziwon adalah seorang prajurit dalam Batalion Wanita Independen Emilia Plater dari Tentara Rakyat Polandia yang beroperasi dalam pasukan Uni Soviet selama perang. Pada 12 Oktober 1943, Emilia yang berusia 18 tahun meninggal saat menyelamatkan tentara yang terluka. Ia berhasil menyelamatkan dokumen penting dari sebuah truk yang terbakar setelah serangan Lutwef. Ia adalah satu-satunya perempuan Polandia yang dianugerahi pahlawan Uni Soviet.